Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya kalau memasak telur dan telurnya ada darahnya? Darah yang ada di telur ini najisnya tidak menyebar karena telur itu bukan benda cair, tapi dia semi cair sama dengan keju. Di zaman Rasul ketika ada sahabat yang kejunya ada bangkai tikusnya, maka oleh Rasul disuruh buang bangkai dan keju sekitar bangkai itu. Ini menjadi dalil bahwa kalau ada telur, ada darahnya, maka cukup dibuang area yang ada di sekitar darah itu saja. Maka hukumnya menjadi suci. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustadz mau bertanya bagaimana hukumnya menggabung niat puasa wajib dan sunnah, boleh atau tidak? Ada yang mengatakan tidak sah semua, sebagian ulama. Ada yang mengatakan sebagian ulama sah salah satunya. Jadi terserah mau milih yang mana. Wallahu a'lam bishawab. Ada sebagian ulama yang mengatakan sah semua. Ada yang mengatakan sah salah satu, ada yang mengatakan sah keduanya, ada yang mengatakan tidak sah semua. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustadz mau nyana suami keras kepala. Bagaimana cara menghadapi suami yang seperti itu, Ustadz? Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika bertemu untuk menghadapi Firaun, wa qula lahu qaulan layyinan. Katakan perkataan-perkataan yang halus. Jadi menghadapi keras itu tidak boleh dengan keras. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah ya Rasul kebaikan bisa dibangun dengan keburukan? Maka Rasul mengatakan tidak. Maka yang perlu Anda bentuk adalah hati Anda. Itu adalah lahan surga untuk Anda insya Allah. Lahan surga Anda di dalam dakwah dan lahan surga Anda di dalam kesabaran. Tunjukkan bahwa Anda adalah wanita yang benar-benar solehah, yang berbakti kepada suami dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ini tidak lama kalau Anda memang 100% masrahkan kepada Allah dan menjaga hati Anda dan berdoa semoga hati Anda dikuatkan oleh Allah. Semoga suami Anda segera dibuka pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Allahumma sholli wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga Ustadz Murtado selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bagaimana hukumnya mengirim mushaf tafsir Al-Qur'an dan semacamnya lewat paket? Tidak apa-apa, hukumnya diperbolehkan, tapi diberi keterangan di luar mushaf Al-Quran. Sehingga nanti ada perlakuan khusus. Biasanya memang di paket itu ada keterangannya seperti itu. Asalkan niatnya bukan untuk menghina dan sebagainya, hukumnya diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Dana kur pinjaman uang pada bank 15 juta dengan jaminan BPKB, bayar cicil tiap bulan menjadi lebih dari modal pinjaman. Apa hukumnya? Meminjam di bank ini berbeda pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan itu masuk dalam riba. Karena ada penambahan tanpa harus bekerja. Kenapa riba? Karena uang disamakan dengan emas. Ini pendapat mayoritas ulama. Adapun ada pendapat dari Al-Imam Ali Jum'ah rahimahullah ta'ala yang mengatakan uang-uang emas-emas tidak sama. Sehingga akad pinjaman seperti ini oleh Syekh Ali Jum'ah dianggap sebagai kirot. Sehingga hukumnya menjadi halal, kata beliau. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Saya mau tanya Ustaz, apa boleh orang yang junub menyembelih hewan? Di dalam kitab Sufina yang haram bagi orang junub diantaranya sholat, baca Quran dan sebagainya. Tidak ada di situ keterangan haram menyembelih hewan. Sehingga hukum orang junub menyembelih hewan itu hukumnya sah-sah saja. Kalau lebih jelasnya bisa baca di Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Ustadz izin bertanya bagaimana hukumnya uang kas khusus orang meninggal disumbangkan ke masjid? Hukumnya haram. Kenapa? Karena dia sedekah khusus. Artinya orang tabarru saling sumbang menyumbang satu sama lain khusus untuk sumbangan kematian. Jadi kalau dikeluarkan dari niatnya orang yang mengeluarkan harta itu hukumnya menjadi haram. Bab muamalah itu tergantung bagaimana niat yang mengeluarkan uang. Referensinya Anda bisa baca di kitab Fathul Qorib karya Imam Abu Suja rahimahullah taala wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Semoga orang mutado selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Pertanyaan pertama, lebih utama mana sholat berjamaah di masjid dan sholat berjamaah di rumah bersama istri? Untuk seorang laki-laki tetap lebih utama sholat berjamaah di masjid. Karena itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah punya istri tetapi beliau berjamaahnya tetap di masjid. Bolehkah mengamalkan suatu amalan di-share di Facebook? Boleh atau tidak, kalau amalan itu tergantung hati. Kalau niatnya dakwah mengajak orang supaya di Facebook tidak hanya berisi sesuatu yang kotor tapi juga ada tayangan ibadah di situ, maka hukumnya diperbolehkan bahkan mendapat pahala. Tapi kalau niatnya adalah ingin di-like, di-share atau mendapat banyak pengikut, maka hukumnya menjadi haram karena masuk riya. Bagaimana cara berwudu? Salah satu anggota wudu yang diperbal ada sebab ada lukanya. Yang pertama, dia harus perbannya sebelum dipasang dia harus suci dari hadas. Yang kedua, perbannya direkatkan dengan perekat yang hanya sekedar kebutuhan, tidak boleh terlalu banyak. Yang ketiga, kalau yang diperban adalah wajah, maka dia harus tayamum terlebih dahulu. Tapi kalau yang diperban adalah tangan, maka dia membasuh tangan terlebih dahulu baru tayamum. Jumlah tayamum disesuaikan dengan jumlah anggota yang luka di setiap anggota wudhu. Kalau wajah dan tangan yang luka berarti yang tayamumnya 2 kali. Kalau full, lukanya full satu wajah semuanya, maka wajah nggak usah dibasuh. Cukup di tangan kita dibasahi, diusapkan ke wajah. Untuk lebih lengkapnya bisa telepon atau chat pribadi. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Bagaimana hukumnya orang menjual pakaian tapi tidak menutup aurat? Mohon maaf pertanyaannya kurang logis. Wassalam. Ini mungkin baju yang tidak menutup aurat, bukan orangnya, bukan penjaganya. Baju tidak menutup aurat, baju-baju seksi dijual. Apa hukum uang dari penjualan itu? Hukumnya haram. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la tata'awanu 'alal itsmi wal udwan. Karena kalau kita menjual baju seksi berarti kita masuk orang yang memfasilitasi keburukan. Jadi hukumnya juga haram. Itu menurut Imam Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi di kitab Is'adur Rafiq. Wallahu a'lam bishawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Mohon maaf sebelumnya mau tanya tentang dalil memakai behel. Memakai behel itu hukumnya haram. Rasulullah melaknat orang yang melakukannya dan yang bekerja untuk yang memasang behelnya dan yang juga yang disuruh memasang juga haram. Adapun hadis tentang ini dari Sayyidah Aisyah, kalau bau tentang fatwa ulamanya bisa baca di Hawasil Madaniyah. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi ini oleh ulama masih diperinci kalau memang memasang behel itu untuk tujuan kesehatan, seumpamanya karena giginya kena penyakit atau mengunyah tidak bisa karena giginya tidak rata, maka hal itu diperbolehkan karena ad-darurah. Ad-darurah tubihul mahdurat. Wallahu a'lam bishawab.